see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Muhammad Abdul Aziz. Hadir. Muhammad Adli Talib. Hadir. Al-Araf Mendur. Hadir. Muhammad Basalama. Hadir. Muhammad Mikdam Salilama. Hadir. Muhammad Ramdan Ense. Hadir. Muhammad Renaldi Marikan. Hadir. Muhammad Rifai Ahmad. Hadir. Arfendi Rizki Misu. Hadir. Hasbiyah Ismail. Hadir. Arfendi. Hadir. Rahman Gani. Tidak ada. Zaid Abdurrahman. Hadir. Elisha Francisca Hasan. Hadir. Merika Nurfaiza Salilama. Hadir. Mila Amir. Siti Zahira Aulia Dali. Siti Ainun Uwe. Hadir. Siti Mafira LBO. Winda Februari Putri. Luis Gavin Buran Gobel.
Santun. Oke. Ada lagi yang tahu? Baik. Oke, good. Pelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat menyebutkan 3 adab bertamu dan juga dapat mendemonstrasikan adab bertamu dan juga dapat menyebutkan 3 waktu yang diperbolehkan ketika bertamu. Siapa yang tahu apa itu adab? Berperilaku. Oke, good. Sekarang kita melihat apa itu perilaku terpuji. Tadi ada yang jawab apa itu perilaku terpuji? Sopan santun. Yang hormati guru. Menghormati guru. Apalagi? Bersikap. Perilaku terpuji adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan dan sikapnya orang terhadap sesama, baik itu sesama teman, sesama guru, sama kakak-kakak. Orang harus beradab. Oke? Siap? Ada yang tahu bagaimana itu contoh perilaku terpuji? Terhadap guru. Bagaimana? Berbuat baik kepada, apalagi ada yang tahu? Kepada guru. Nah, apalagi? Sopan kepada guru. Sopan kepada guru. Jadi ketika kita bertemu guru harus mengucapkan salam, harus memberi senyuman kepadanya, harus berjabat tangan kepadanya, mencium tangan mereka. Itu adalah adab ketika bertemu dengan guru. Jadi ini adik-adik, jadi ini bukan cuma sekedar dipelajari, tapi orang lakukan dalam kehidupannya sehari-harinya orang, supaya orang sebagai anak soleh dan soleha setidaknya orang punya sopan. Jadi sopan santun itu bukan cuma dilakukan terhadap guru, terhadap kakak-kakak, terhadap ibu, terhadap adik. Orang harus memperhatikan itu semua. Paham? Jujur. Jujur juga bagian dari adab. Kemurahan hati. Di sini ada yang senantiasa mendengarkan penjelasan guru, tidak bermain. Nah, kemurahan hati itu ketika kita menolong orang, ketika kita menghormati orang, pendapat orang. Misalkan si Rifai dia menjawab dan teman-temannya lain itu tidak bisa tertawa, harus menghargai orang menjawab. Di sini siapa ketua kelas? Nah, sebagai ketua kelas itu diamanatkan oleh wali kelas untuk menjaga teman-temannya. Nah, itu sendiri harus tanggung. Tertibkan teman-temannya, jaga teman-temannya, jangan sampai mereka keluar, jangan sampai mereka sementara ada guru yang mengajar, mereka ribut, mereka berkelahi. Oke? Paham? Ketua kelas? Itu juga tanggung jawab bagian dari adab. Pernah melakukan seperti gambar di samping ini? Pada saat apa biasanya? Idul Fitri. Oke, good. Pernahkah kalian bertamu ke rumah keluarga? Siapa? Saudara. Siapa lagi? Teman. Siapa lagi? Mama, oma. Oke. Jadi ini dalam Islam menjalin silaturahmi itu diwajibkan. Dalam hari raya Idul Fitri kegiatan apa yang biasanya mereka lakukan? Sholat Id. Sehabisnya itu apa? Mengucapkan apa? Minal aidin. Minal aidin wal faizin. Nah, itu adalah budayanya orang Islam ketika setelah sholat Id. Nah, sebagai anak soleh dan soleha, kita harus memperhatikan adab-adab dalam bertamu. Di sini siapa yang tahu apa itu adab-adab dalam bertamu? Angkat tangan. Salam. Mengucapkan? Apa lagi? Tidak boleh mengetuk pintu ini. Tidak boleh mengetuk pintu 3 Kali. Ketika misalkan habis mengetuk pintu 3 kali terus sudah dijawab, perlakuan kita harus kembali pulang.
dalam Islam? Adab dalam Islam itu terang, misalkan adab itu adalah sikapnya orang ketika bertamu itu harus sopan. Orang harus mengetuk pintu, Menghadap belakang. dan tidak bisa mengetuk pintu terus tidak bisa menghadap ke depan. Orang harus membelakangi pintu dan tidak bisa mengintip. Jika kalau mengintip, apa yang ditolak? Oke, good. Dan ketika bertamu juga, orang harus menyebutkan nama. Misalkan yang di dalam rumah, siapa? Orang harus menyebutkan nama supaya dia tidak berprasangka. Ini siapa? Apakah ini penculik? Apakah ini perampok? Jadi kita harus menyebutkan nama. Misalkan, Lala. Assalamualaikum, Lala. Apakah saya bisa masuk? Nah, jika diizinkan, masuk. Kenapa orang harus menunggu? Harus ada izin dulu dari tuan rumah, karena jangan sampai misalkan laki-laki bertamu terus ada yang di dalam rumahnya itu belum berpakaian hijab. Nah, itu orang harus memperhatikan, karena kalau bukan mahram yang melihatnya maka itu dosa. Dan juga siapa tahu di dalam rumah itu mereka sedang menjaga privasinya mereka, dan terus kita langsung masuk, gedor-gedor pintu, memanggil namanya, langsung masuk sampai ke dapur. Jadi tidak bisa ya, adik-adik? Paham? Mengucapkan salam, assalamualaikum, lalu menyebutkan nama. Tidak boleh tidak boleh mengintip. Sekarang siapa yang bisa menunjukkan perilaku bertamu dengan baik? Tidak bisa. Siapa? Angkat tangan. Ripai dan Afik. Maju di ke depan. Assalamualaikum. 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 Di waktu yang diperbolehkan dalam bertamu pagi dan Sore. mengapa yang tidak diperbolehkan? Malam dan Siang. Mengapa siang tidak diperbolehkan? Karena orang tidur, mereka sedang istirahat. Dan mengapa malam tidak diperbolehkan juga? Karena mereka mempunyai kegiatan yang tidak bisa kita ganggu. Jadi orang harus memperhatikan adab-adab dan waktu ketika bertamu. Dan perkara ini juga itu diatur oleh Al-Quran. Jadi ini bukan cuma sekedar ibu yang bilang, tetapi ini adalah firman Allah. Perkataannya, kita sebagai muslim harus mengikuti apa perintah dari Allah. Kita bertakwa, beriman dan bertakwa. Kita tidak hanya sekedar percaya, akan tetapi kita melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah. Semuanya tepuk dia. Tepuk semangat. Sekarang ibu akan kasih tugas per individu. Jadi ini adalah soal, dan satu soal ini 2 orang. Soalnya tentang adab bertamu yang kita sudah bahas tadi.
Mudah-mudahan aja Burina suka ya, Bah. Assalamualaikum, Burina. Kira-kira lagi pada di rumah nggak ya, Bah? Coba salam sekali lagi, Mbak. Mama, Abang, coba Rara aja yang salam. Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Rara nggak boleh gitu sayang. Kenapa, Bang? Siapa tahu Burina nggak dengar. Iya, tapi bukan begitu caranya sayang. Bah, mungkin Burina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Yuk. Hah? Anak abah capek ya. Iya, Bang. Capek. Capek apa? Capek nunggu. Oh gitu. Tapi kan kita yang bertamu, jadi kita yang harus bersabar. Tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Oh, tahu dong, Abang. Gini. Gimana? Pertama, salam dulu. Terus yang kedua, ketuk pintunya. Terus? Yang terakhir, tinggal pamit deh. Gitu kan? Yang Rara sebut sudah betul, tapi masih ada yang harus diutamakan lagi. Dalam agama kita itu ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Hah? Ada pertamu? Emang apa aja, Bang? Jadi, saat bertamu itu ada hadisnya, Ra. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh, Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari 3 kali, Ra. jadi salamnya cuma boleh 3 kali ya, Uma? Gak boleh mengetuk-ketuk pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. Nah, ingat nggak tadi kamu kayak gimana? Hah? Emang tadi Rara ngapain? Kayak gini. Tuk. Tuh, sambil teriak, Burina ada di rumah nggak, Bu? Assalamualaikum, ada paket, Bu. Iya nggak? Itu kamu tadi. Kita sebagai tamu tidak boleh masuk atau duduk sebelum dipersilahkan. Dan yang terakhir, jangan pernah menguntit ke dalam rumah. Kayak begitu sayang, ada bertamu menurut ajaran Islam. Abang, Uma, Rara minta maaf ya. Misalkan kalau ada tamu datang, Uma sama Rara bilang pakai jebak, gimana? Gimana ya, Uma? Rara tahu. Waktunya kreasi Rara. Sudah menyaksikan video tadi kan? Sudah. Nah, waktu dalam bertamu ada masih ingat? Ya. Yang diperbolehkan? Ya. Apa? Sore. Pagi dan sore. Yang tidak diperbolehkan? Siang dan malam. Tepuk semangat. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Oke, jadi adik-adik, terang sudah belajar mengenai adab dalam bertamu. Ibu harap kalian bisa mempraktikkan ini tidak hanya sekedar pengalaman saja, akan tetapi mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tidak? Tidak. Jadi paham ya, adab dalam bertamu yang pertama mengucapkan salam. Mengucapkan salam tidak boleh
hanya sebagai pengetahuan saja, akan tetapi bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Jadi ketua kelas mana? Pimpin doa pulang. Belajar kita pulang, hore, kepada guru datang selamat, siap sampai bertemu besok, kita sekolah lagi, selamat jadi pelajar Pancasila. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.